wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khassana bil bayan waja'alana minal kharijin fi daril jinan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuril qulubina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadratil kiramin wal muhtaramin, anu sami-sami kurang kita hormat sareng dimuliakeun para alim ulama, para kiai, para ajengan, para tokoh masyarakat, para aparatur pemerintahan Desa Sukaraja, sehingga sami-sami kurang dihormati sareng dimuliakeun para ibu, para bapak, para pemuda, para pemudi. Puji sareng syukur hayu urang sanggakeun ka Gusti Allah anu Maha Ghafur, anu alhamdulillah kaya kalayan karunia sareng kudrotna urang sadayana biasa ngariung mungkulung dina raraga Isra Mi'rajna baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng haul sesepuh musolah al-awalin. Salawat liwang salamna mudah-mudahan tetap tercurah limpahkeun ka junjungan urang sadayana nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, ngadeg nasim kuring dia selaku pengatur waktu penata acara anu pa insyaallah dina wengi ieu aya sabaraha susunan mata acara. Anu pertama nyaeta pembukaan, anu kadua sambutan, anu katilu mau'izatul hasanah, nu terakhir kaopat doa penutup. Kukituna hayu urang sami-sami sasarengan buka acara ieu kalayan ausan suratul Fatihah wa ala hadiyah al-Fatihah. Lanjut kana acara selanjutnya nyaeta sambutan atas nama ketua panitia anu bade disampaikan ku kersana Haji Sarmidi. Waktos sinaran tempatna disumanggakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Kepala Desa Sukaraja, Sajung dan Karawatna anu kusum abdi terhormat. Al-Mukarramun, bapak-bapak kiai anu parapat hadir dina ieu tempat anu kusum abdi terhormat. Al-Mukarram, Dewan Guru Pondok Pesantren Hidayatul Ikhwan, Bapak Kiai Ismail anu alhamdulillah parapat hadir di lingkungan orang sadaya anu kusum abdi terhormat. Pini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, santriawan, santriawati anu kusum abdi terhormat.
Langkung dipayun hayu barang pajak terpuji kinarang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anu mana mangkena parantos pasian mangkira-kira kanikmatan saurang sadayana mudah-mudahan nikmat iman nikmat Islam. Salawat wa salam mugia tetap berlimpah suratan selalu kanjeng orang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh keluarga sahabatnya dan kepasuhan seorang sadaya sobat umat. Para hadirin undangan anu sumagi hormat, sumagi sumarios dina waktu atas nami Ketua Panitia Isra Mi'raj kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dina waktu urang sadaya parantos biasa ngariung di tempat olahraga peringatan Isra Mi'raj. Alhamdulillah Ketua Mushola Al-Awalin dina waktu yang nenggarakeun Isra Mi'raj anu pake kaayaanana Saur Al-Mukarram Pak Kiai nyata dinara raga ngalaksanakeun Isra Mi'raj beliau dilaksanakeun anu sakieu meriahna mun dina kaayaan anu sakieu ayana simampi ngahaturkeun nuhun ka para undangan sadaya anu parantos tiasa rupaheun nyemponan kana pangudang si abdi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngabales para undangan hadirin sadaya. Abdi terbiasa ngabales ka kumaha mestina sareng hoyong ngabales ka para undangan wargi sadaya namun kaayaan anu sakieu darurat. Kakangdung simampi ngaturkeun nuhun ka rencangan panitia peringatan Isra Mi'raj anu alhamdulillah berkat bantuan di para rekan panitia alhamdulillah biasa berjalan anu sakieu kaayaanana. Wal kitu deui masih ngaturkeun nuhun para donatur anu parantos ngabantos dina raraga acara Isra Mi'raj ieu. Alhamdulillah berkat bantuan di para donatur biasa berjalan sakieu miskinna. Wal kitu deui anu sakieu dimabdi ngahaturkeun nuhun ka Al-Mukarram Bapak Kiai Ismail anu alhamdulillah parantos biasa hadir nyemponan kana pengundang mesin abdi. Dina waktu ieu dina raraga pelaksanaan peringatan Isra Mi'raj yang di samping ngalaksanakeun tausiah nyata oge ngalaksanakeun awal kasepuhan Mushola Al-Awalin anu alhamdulillah parantos dilaksanakeun. Atuh dina hal ieu pisan dimabdi rumajak kasepuh-sepuh urang kali Mushola Al-Awalin dina waktu ieu kadang kali aya mundur aya maju kumargi kaayaan anu sakieu panginten kadang-kadang mundur maju. Tapi urang ulah ngarasa dina waktu ieu ayeuna dina kaki anu urip tapi urang sekuat tenaga kadang masih harus support urang kali supados aya semangat dina ngalaksanakeun belajar ulang kali di Mushola Al-Awalin. Atuh dimabdi pada kita uninga kasadayana sanes bae abdi dina ngalaksanakeun peringatan Isra Mi'raj ieu sanes hoyong ria-ria sanes ngapuji. Namun Bapak Kiai pengatur mushola ieu hoyong istiqomah hayang sekuat tenaga hayang sameriah-meriahna dina ngalaksanakeun peringatan Isra Mi'raj. Atuh hapunten Gusti abdi ehna dina waktu ieu dina patepatan dina tuang ngeureupkeun anu ala kadarna sadayana abdi nuhunkeun hapunten. Sakitu anu putih hatur kira langkung nuhunkeun tauhid. Akhirul kalam ila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sambutan selanjutnya nyaeta atas nami di pemerintahan Desa Sukaraja anu bade disampaikan ku Bapak ku Yayak. Begituna untuk sinaran tempatna disumanggakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wa din wa sholatu wa salamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Anu kudu hormat para alim, para ulama, para kesepuhan, para kiai, para ustaz, bapak, ibu-ibu, para pemuda, pemudi, kami khusus beri hormat anu tos hadir di acara peringati Syawal di Musola Al-Awali. Oke, khusus beri hormat kesepuhan oke panitia peringatan Syawal di Musola Al-Awali, Bapak Ulu, Bapak Ulu, oke Pak Ustaz anu di Ciawi, Pak Ustaz Ismail mau buat di Saudia, kami untuk beri hormat. Langsung di payun hayu orang katangan manjat dan puja sinar puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu mana tos masihan mangpirang-pirang kanikmatan ka urang sadaya di antawisna nikmat iman tingali Islam. Shalawat tingali salam Allah mudah-mudahan tetap mocal ngagolontor baginda urang sadaya yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluargina, para sahabatna, oke ka urang sadaya selaku umatna. Sumarios nasib kuring di payun wakilan di aparatur pemerintahan desa. Menurut kami pada ingatkan Umardi ayeuna tahun demokrasi bulan demokrasi pesta demokrasi. Kanggo ka sadaya masyarakat Desa Sukaraja khususnya ka Bapak-bapak Ibu anu hadir di tempat penghilap ke tanggal 14 dongkap ka TPS masing-masing. Umardi suara urang eta tiasa nentukeun kanggo kamajuan negara urang sadaya. Soalna kekantenan aya pemilihan presiden sagalanya. Terus kanggo jelasna make ku tim PPS mungkin aya sosialisasi di blok masing-masing lah. Umargi kan dina saurang teh kenging 5 kartu suara pilih sepuh-sepuhan terserah di kanggo mana ke jelas nama di panitia pemilu di terangkeun. Anu kaduana kuring ingatkeun Umargi sami bulan ayeuna teh petugas pemungutan pajak tos disebar di masing-masing dusuna nuhunkeun kerjasamina kangge ngalunasan lah Umargi lancarna atau bayarna pajak eta kangge pembangunan majukeun pembangunan urang di desa. Saterasna abdi nuhunkeun bantosanana ka
Margi ayeuna teh di Sukaraja demam anu tos kena demam berdarah teh lumayan seueur. Wayahna Pak RT dikompakeun kanggo di lingkunganna masing-masing. Syukur upami ka dugi ka jalan raya gitu ya. Ya sanes kanggo saha-saha kebersihan teh kanggo urang sadaya. Da males ku bersih-bersih bisi ke kena DPD gitu amit-amit lah hari normanya. Cuma pencegahan mah wajib pulang. Di lingkungan rompokna wilayah tendangan air lah tina botol naon di dieukeun. Terus masalah sampah wayahna ulah mentang-mentang caket ka hawangan main pijen bae ka hawangan da anggal anu paling ditu anu ka ieu nama anu ka bagian balana naonna lebih terus sepeda dipongkerna kebon kosong alungkeun bae ka kebon kosong belum tentu nu gaduh kebon memereun di balaan teh. Makana di Sukaraja teh ayeuna di ayakeun pemungutan sampah da kanggo urang sadaya da bersihan atuh di lingkungan di kebon-kebon wayahna anu ngundang nyamuk DBD teh da eta anu kotor di kebon di mana gitu. Terkumpulkeun bae tiap kelompok mungkin tinggal petugas anu nyandang tong awal-awal masihan atau 10.000 nya da kanggo kesehatan urang lamun pas udur mah mal cukup ku 10.000 ke rumah sakit teh wayahna kerjasamana kanggo urang sadaya da sanes kanggo desa sanes kanggo petugas eta ka urang kanggo urang sadaya kebersihan teh manawi sakitu bae nu biasa ku simpulin ditungkeun kirang kinarang langsungna nu teu dirapunkeun adeunna billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah karena rakyatana di atas nama pemerintahan desa Sukaraja. Bincang karena acara anu diwanti-wanti dinanti-nanti ku urang sadayana nyaeta Mau'idatul Hasanah anu bade diisi ku Kiai Ismail Amarullah selaku Dewan Guru Pondok Pesantren Hidayatul Ikhwan. Begitulah kapangarsa Kiai Ismail Amarullah wa ilaihi wakan wa mahallam man yataqabbal alaihi mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad.
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعدل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. الآية وقال أيضا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الآية الرابعة حضرة المكرمين والمحترمين para habaib, para alim ulama, para kiai, para asatid, para ustaz-ustazah, bil khusus al-fakir hormati dan al-fakir ta'adimi Kiai Ulum Faqani. Ya alhamdulillah beliau menjadi wasilah pertemuan kita pada malam yang mulia ini. Alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita semua, khusus yang ada di Sukaraja ini, mudah-mudahan Allah menangkan perjuangan-perjuangan beliau. Mudah-mudahan guru-guru kita dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberkahkan kehidupannya, dan mudah-mudahan segala doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tak lupa pula yang al-fakir hormati aparatur pemerintahan desa yang alhamdulillah pada malam hari ini dihadiri langsung oleh orang tua kita. Ada Bapak Kubu, ada Bapak Lurah, begitu juga ada Bapak daripada Kesra. Inilah orang tua kita, terkhusus yang ada di Sukaraja. Kita doakan mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita senantiasa menjaga amanah-amanah yang diberikan masyarakat kepada beliau. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita dipanjangkan umurnya, diberkahkan kehidupannya, anak-anaknya dijadikan anak-anak yang saleh salihah. Amin ya Rabbal Alamin. Tak lupa pula yang al-fakir hormati segenap daripada seluruh kepanitiaan. Ya alhamdulillah, mulai dari beberapa minggu ke belakang, beliau-beliau ini senantiasa memperjuangkan, mengorbankan baik pikiran, hartanya, keringatnya. Kita doakan semua yang panitia lakukan semata-mata untuk mengagungkan daripada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan para panitia diberkahkan kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rizkinya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap tetesan keringatnya diganti oleh kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam penghormatan al-fakir haturkan terkhusus kepada kaum bapak, kaum ibu,
muslimin muslimat, mukminin mukminat. Kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita keluar daripada majlis ini melainkan Allah kabul hajat-hajat kita. Tidaklah kita keluar daripada majlis ini melainkan Allah ampuni dosa-dosa kita. Tidaklah kita keluar daripada majlis ini melainkan Allah angkat seluruh penyakit kita. Amin ya rabbal alamin. Hababil kiram rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat bercurahkan salam, moga tetap tercurah limpahkan pada baginda kita, pemimpin kita, satu-satunya manusia yang begitu dekat dengan Tuhannya, satu-satunya manusia yang senantiasa kita mengharapkan syafaatnya, satu-satunya manusia yang senantiasa kita rindukan di siang malam kita. Siapa beliau? Beliau adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada keluarganya, para sahabatnya, pada tabiat-tabiatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram rahimakumullah. Sebelum kita masuk daripada pembahasan hati pada Rasulullah, kalau yang mana bahasa Indonesia atau bahasa Sunda? Sunda wae. Ibu masih semangat. Postur tuh, Bu. Yakin, Pak. Masih semangat. Kayak dulu semangat. Biasa bapak-bapak mah pura-pura. Ahibba'il kiram rahimakumullah. Pada malam yang penuh barakah ini, pada malam yang penuh mubarak ini, kita disampaikan, kita dipertemukan daripada peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fakir tidak akan membahas daripada apa itu yang dinamakan Isra, apa itu yang dinamakan Mi'raj. Insyaallah ulama-ulama yang ada di Sukaraja, mubalik-mubalik yang ada di Sukaraja, tokoh-tokoh ulama yang ada di Sukaraja sudah menyampaikan hal tersebut. Insyaallah. Namun di ayat hilaf, seorang dibuka dari apa itu yang dinamakan Isra, apa itu yang dinamakan Mi'raj. Kamu bahasa orang namanya Sukaraja, bahasa Isra Mi'raj, disingkat jadi kerajaban. Gimana dulu? Pak, tulisannya Isra wal Mi'raj. Isra Mi'raj singkatan kerajaban. Kita harus itu. Selama Maulid Nabi disingkat Maulud dan Harfi. Isra Mi'raj jadi kerajaban. Kita lihat daripada apa nama daripada Isra wal Mi'raj. Ini terdiri dari dua kata. Terdiri dari kata yang pertama yaitu Isra. Kata setelah yang pertama yaitu disebut Mi'raj. Yang pertama Isra, apa itu Isra? Dalam Al-Quran sudah jelas. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Isra adalah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Baik zahir dan batinnya beliau diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sampai dunia dari Rasul. Soalnya kalau dia sok bilang ditanya naon Isra-nya. Isra kerajaban. Jadi Isra adalah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Waktu perjalanan tersebut lailan, di waktu malam. Jadi sudah jelas disimpulkan, sepakat, mufakat, para ulama menyampaikan
bahwa yang dinamakan Isra yaitu perjalanannya Rasulullah mulai dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Sedang Mi'raj itu sendiri para ulama ikhtilaf. Para ulama berbeda pendapat bahwa yang dinamakan Mi'raj yang paling masyhur daripada ta'rif Mi'raj itu sendiri yaitu perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Jelas? Sampai sini jelas, Bu? Pak, jawab dengan kompak. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Jadi perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha itu dinamakan dengan Mi'raj. Nah, di Sidratul Muntaha itu sendiri banyak perdebatan antara ulama bahwa yang bertemu dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah ruh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kaul yang pertama. Jadi ulama berpendapat seperti itu. Ketika pertemuan antara Rasulullah dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha itu adalah ruhnya Rasulullah. Kira-kira sampai di sini masuk akal apa enggak? Masuk akal atau tidak? Menurut aku kurang masuk akal. Sebab ada saksi di pertemuan antara Allah dengan Rasulullah. Apa saksi tersebut? Yang pertama, saksi yang berada pada diri Rasulullah, yaitu gamis daripada Rasulullah menyaksikan daripada pertemuan Rasulullah. Andai kata yang bertemu dengan Rasul, yang bertemu dengan Allah, yang bertemu dengan zat Allah itu adalah rohnya Allah, niscaya tidak ada gamis yang bertemu dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kaul yang kedua berpendapat bahwa yang bertemu dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah jasad zahiran wa batinan, jasadnya Rasulullah beserta ruhnya Rasulullah. Itu pertemuan antara Rasulullah itu adalah itu sedikit kita buka daripada takrif definisi Isra Mi'raj. Karena ada ya Pak, Isra Mi'raj itu sanesnya hiji, tapi Isra nomor hiji, Mi'raj santos kali. Oke. Aibul kiram rahimakumullah. Dari pendapat para ulama tersebut kita bisa simpulkan. Dari pendapat para ulama, ittifaq para ulama kita bisa simpulkan bahwa ketika pertemuan dengan zat Allah, pertemuan dengan Rabb, itu ada beberapa faktor yang bisa kita lakukan, saudara. Faktor yang pertama yaitu pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sering berdekatan dengan Allah, ketika kita sering berdialog dengan Allah, ketika kita sering curhat kepada Allah, niscaya kedekatan kita dengan Allah sangat dekat. Itu yang pertama. Yang kedua, perkara yang bisa mendekatkan kita kepada Allah ibarat gamis yang digunakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa maksud dari gamis tersebut? Gamis Rasulullah menempel pada diri Rasulullah. Terompah Rasulullah menempel pada kaki mulia Rasulullah. Imamah Rasulullah menempel pada kepala mulia Rasulullah. Maka kita kiaskan, ketika kita tidak sanggup langsung berdekatan dengan Allah, kita dekati dulu orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sini paham, Bu? Jelas? Bu?
kita berdekatan dengan para alim ulama, kita berdekatan dengan para habaib, kita berdekatan dengan orang-orang yang dekat dengan Allah. Niscaya itu adalah satu jalan untuk kita berdekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas kenapa kita harus berdekatan dengan Allah? Lantas apa keuntungan kita ketika kita dekat dengan Allah? Lantas apa yang kita dapatkan ketika kita mengenal daripada Allah itu sendiri? Kalau kita ngobrol dengan dia, kita harus cinta kepada Allah, itu sangat berat, sangat berat. Karena ulama mengatakan ketika satu perkara diucapkan daripada lisan, ketika engkau mengucapkan satu kata cinta kepada satu perkara, maka berarti kau wakafkan hidup dan matimu untuk perkara tersebut. Ketika kita mengatakan kita cinta kepada Allah, niscaya kita mewakafkan daripada diri kita, harta kita, keturunan kita, pemikiran kita, bahkan sampai nyawa kita, kita korbankan, kita wakafkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lalu ngobrol wakafkan untuk Allah jauh, Bu. Ya, jauh. Bukti tidak tahu. Ketika kita dipertemukan dengan dua perkara. Yang pertama pertemuan antara kita dengan Rabb, yang kedua pertemuan antara kita dengan makhluk. Niscaya kita lebih mengutamakan makhluk terlebih dahulu, mengakhirkan daripada pertemuan kepada Allah. Contoh singkat di musola al-awwalin, di musola al-awwalin ayat berkumandang suara ayat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagi salawatnya disabarin Yohan. Dikirakan Yohan heula. Terus gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau di pasar, kadang-kadang barang ini. Pertama disebutkan makhluk nahula sama saya habis itu contoh singkat. Contoh yang kedua, ketika kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin bahwa yang pertama kali disebutkan bukanlah Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan makhluk daripada Allah itu sendiri. Contoh singkat, ibu di pasihan nyeri waos, aduh dia teh bisa gerak rasa terus obat itu obat dia sabar atau nyeri sirah, nyeri mastaka, dia pangguli terus aduh tong nyeri sirah itu. Apa yang pertama kali disebut? Obat. Allahnya kebenaran. Jadi disebut. Maka ketika kita mengucapkan daripada kata cinta, ana uhibbu ilallah, ana uhibbu ilan nabi, ana uhibbul ulama, maka daripada itu kata cinta yang kau ucapkan kepada satu perkara berarti engkau telah mewakafkan hidup dan matimu untuk perkara tersebut. Itu kan sudah biasa, Bu. Jelas. Kurang menawan kalau Allah keadaan biasa. Maka bukan kata cinta, tapi berusaha untuk mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama kaulah muda nih, Bu. Jangan kau hanya tergoda oleh kata cinta dari seorang laki-laki. Jangan kau hanya tergoda oleh buayan manis daripada ucapan laki-laki. Ketika laki-laki tersebut tidak bisa mempertanggungjawabkan hak dirinya kepada Allah, maka patut dipertanyakan keimanannya. Inilah patut dipastikan baik, Bu. Lalu parawan telah patut dipastikan baik, tinggal di sana keimanannya. Jika mau ditinggal di sana keimanannya, ini pemuda Sukaraja mau payu ya sekarang dia. Mau payu ya pemuda Sukaraja. Ahibbahil kiram rahimakumullah. Terlepas daripada apa itu Isra wal Mi'raj, terlepas daripada apa itu pertemuan antara Rasulullah SAW dengan zat Allah, terlepas daripada perjalanan Isra Mi'raj,
yang akan kami bahas, yang akan kita singgung adalah proses terjadinya Isra wal Mi'raj. Alhamdulillah rahimahumullah. Ternyata proses daripada Isra Mi'raj itu sendiri melalui proses yang begitu panjang, melalui proses yang begitu hati-hati, macam bahasa orang, melalui proses yang begitu teliti ketika akan mempertemukan satu hambanya dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu kitab dijelaskan ketika sebelum terjadinya Isra wal Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berbaring di bawah daripada Hijr Ismail, ditemani oleh dua sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah sedang berbaring, beliau tertidur dengan lelapnya. Namun dalam tidur tersebut, entah itu mimpi, entah itu kenyataan, bahwa Rasulullah digotong oleh tiga makhluk mulia. Tiga makhluk yang disebut oleh Allah itu adalah para malaikat. Dan malaikat tersebut bukan malaikat sembarangan. Malaikat tersebut adalah Sayyidul Malaika, yakni malaikat Jibril, Mikail, dan malaikat Israfil. Beliau digotong. Di proses terjadi Isra Mi'raj, beliau digotong, dipindahkan ke satu tempat, di mana satu tempat tersebut beliau dibaringkan secara teruntang. Beliau dibedah mulai dari bawah leher beliau sampai ke atas pusar beliau. Itu adalah pembedahan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pembedahan tersebut tidak terasa sakit oleh Rasulullah. Apa tujuan dari pembedahan tersebut? Apa maksud malaikat membedah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Setelah Rasulullah dibedah, para malaikat mengangkat daripada hatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati Rasulullah diangkat, dibersihkan oleh para malaikat. Bahkan ulama mengatakan bahwa pembersihan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan 3 cawan. Cawan yang pertama adalah menghilangkan kotoran yang ada dalam hati. Cawan yang kedua adalah membersihkan daripada kotoran yang ada dalam hati Rasulullah. Cawan yang ketiga adalah untuk memasukkan keyakinan serta keimanan yang lebih kuat untuk Rasulullah. Sedangkan kita tahu bahwa hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu suci, begitu murni, begitu indah. Kenapa harus dibersihkan? Yang itu, kenapa dibersihkan? Padahal Rasulullah harus punggu bersihkan, harus punggu sucikan, jadi bersihkan itu jadi masalah. Itu adalah satu pelajaran untuk kita. Satu pelajaran yang amat mulia untuk kita. Kita bertanya, kenapa yang dibersihkan itu bukan usus? Di mana usus notabene itu adalah perkara yang menampung kotoran. Kenapa yang dibersihkan bukan jantung? Di mana jantung tersebut adalah daripada akal kehidupan. Kenapa dibersihkan hati? Kenapa dibersihkan hati lain usus? Bukan ususnya, bukan jantungnya. Dimasukilah keimanan oleh para malaikat, keyakinan yang lebih yakin daripada tingkatan orang-orang yang yakin. Dimasukkan kepada hatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dimasukkan ke dalam hatinya Rasulullah itu keimanan, nur kenabian, barulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sini kira-kira paham proses sampai dia ke atas, Bu. Kita dulu ngobrol sama. Bahasa Sunda atau bahasa Indonesia, Bu? Nah, ketika pertemuan antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan zat Allah, Allah hanya mau memerintahkan satu perkara. Allah cuma ingin memerintahkan kepada Rasulullah itu satu perkara. Ketika Allah memerintahkan kepada hambanya untuk melakukan puasa, Allah cukup menurunkan ayat puasa. Ketika Allah memerintahkan kepada hambanya untuk melaksanakan zakat,
Allah cukup untuk menurunkan ayat tentang zakat. Ketika Allah memerintahkan untuk melaksanakan haji, Allah turunkan ayat mengenai haji. Tapi ketika Allah memerintahkan hambanya untuk melaksanakan sholat, Allah membersihkan dulu hati baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Proses panjang. Nah, setelah pertemuan antara Allah dengan Rabb, hasil daripada pertemuan tersebut adalah untuk melaksanakan daripada sholat 5 waktu. Proses sholat 5 waktu panjang, Bu. Di Masjidil Haram, di Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha. Prosesnya panjang, proses yang melelahkan menurut logika. Hari kurang seenaknya ninggalkan jangan sholat. Ayah, begini ayah. Ayah, nusok tinggalkan sholat ayah. Kalau nak muda ayah, nusok tinggalkan subuh ayah. Alhamdulillah. Ini masalah ahlul sunnah wal jamaah, jamaah ahlul qada wal jamaah. Qada nak berjamaah. Cerita ya Rasulullah, perjalanan Rasulullah, Isra beliau laksanakan, Mi'raj beliau tempuh hanya untuk mendapat daripada mandat 5 salat 5 waktu. Tapi ketika sudah disampaikan kepada umatnya, kita seenaknya meninggalkan daripada salat tersebut. Kita seenaknya tidak peduli kepada salat 5 waktu. Kita seolah-olah tidak berpikir bahwa salat 5 waktu adalah perintah yang langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mending kena tinggalkan sholat daripada tinggalkan pegawaian. Lebih baik saya tinggalkan sholat mah bisa difoto. Hari pegawaian atau bisa difoto. Ayah nuk itu ayah. Tangolong ayah di dia nuk itu ayah. Seueur mana ada dia? Sambil tewak itu adalah oleh-oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah perjalanan Isra, setelah menempuh perjalanan Mi'raj. Kita seenaknya tidak ninggalin sholat. Baklolan teh. Sholat sama oleh-oleh Bu, oleh-oleh di Rasulullah, oleh-oleh di baginda Nabi, saking cintana Nabi hoyong kenging oleh-oleh kage umat nari urang oleh-oleh nadi goler ke dari dia Bu, namun oleh-oleh Rasulullah tadi jalankan ke orang, jawab dengan kompak. Kira-kira Rasulullah bungah tak sedih, bungah tak sedih, bungah tak sedih. Itu berarti kita menjaga daripada hasil pemberian Allah pada hamba-Nya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu spesial perjalanan pemerintahan untuk melaksanakan sholat tersebut? Karena dalam Al-Quran sudah dijelaskan, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Hei, kalian kaum muslimin, kalian kaum muslimat, kalian adalah umat terbaik Rasulullah. Kalian adalah umat terbaik daripada umat-umat terdahulu. Kenapa kita dikatakan umat terbaik? Kenapa kita dikategorikan umat terbaik dibandingkan dengan umat-umat terdahulu? Karena kita mempunyai satu pemimpin yang lebih baik daripada pemimpin-pemimpin yang lain. Siapa beliau? Yaitu baginda Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka secara logika mudah, ketika seorang pemimpin baik, ketika seorang imam itu baik, niscaya baik pula umat daripada pemimpin tersebut. Jelas. Ketika kita diberi oleh Allah pemimpin yang baik, niscaya orang yang tidak baik pun akan menjadi baik karena pemimpin yang baik. Tapi sebaliknya,
ketika kita diberi pemimpin yang zalim, ketika kita diberi pemimpin yang tidak baik, maka umat yang baik pun akan terbawa maka kita dikategorikan umat terbaik karena kita dipimpin oleh Nabi terbaik. Kita dijadikan umat terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diberi anugerah, yaitu pemimpin yang baik pula, pemimpin yang luar biasa, Sayyidul Mursalin, Khatamin Nabiyyin, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu tukang gaplehna, rekno tukang begadangna, rekno tukang kasawahna, rekno sok ka pasarna, kusapat urang gaduh Nabi Muhammad, maka kita juga termasuk daripada kategori kuntum khaira engkaulah sebaik-baiknya umat. Alhamdulillah. Itu patut disyukuri. Kita dijadikan umat Rasulullah patut disyukuri. Kata dia terdongkap sorangan. Oh, tak urang mah, itu urang mah bahulana Islam, urangnya hidup Islam. Gimana judul? Kita diberikan umat, kita diberikan Nabi terbaik, maka kita termasuk daripada kategori umat terbaik. Tapi ketika kita diberikan pemimpin yang tidak baik, maka orang-orang baik pun yang ada jadi umat-umat beliau itu adalah pemimpin yang tidak baik pula. Maka itu perlu disyukuri. Jelas sampai ini jelas? Jelas atau jelas? Lanjut atau tidak? Yakin? Besok sekolah bu? Kenapa besok? Lanjut. Habis suara bu. Buat gogorowokan atau habis suara. Teresap ke gogorowokan menunjukkan. Lanjut. Yakin. Sallu ala Nabi Muhammad. Haifil kiram rahimahumullah. Setelah daripada ditafakkur, hasil daripada tafakkur para ulama, ketika hati Rasulullah yang diangkat oleh para malaikat, ketika hati Rasulullah yang dibersihkan oleh malaikat, ketika hati Rasulullah yang disucikan oleh malaikat, kita punya satu kesimpulan, bahwa ketika kita ingin berdekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita ingin dikenal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita ingin disapa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bersihkanlah terlebih dahulu hati. Ada hati kotor kene, terus hati masih ada dengki, hati orang masih mikiran dunia. Hari kahoyong cita-cita tinggi, hoyong sakat sareng Gusti Allah. Tapi ngaranake proses bu, namanya juga proses pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajar kalau dalam proses tersebut ada kalanya gagal, ada kalanya berhasil. Maka pada bulan Rajab ini, bulan yang mulia ini, bulan yang penuh berkah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ar-Rajab syahrullahi, faksiru bit-taubati alayya, faksiru bit-taubati alayh." Ketika kita sudah didatangkan pada bulan Rajab, ketika kita sudah dipertemukan dengan bulan Rajab, di mana Rajab ini adalah bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perbanyaklah oleh kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ana abduka
wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baca syahadat istighfar tersebut Bu, minimal sadinten 70 kali. Kalau bakui urun beas habis panen kumaha. Setelah 70 kali pengurangan 120 pakai satu kumaha ya kan? 70 kali di aos sadinten sawengi 70 kali, berarti etanana setiap tos sholat opatan beratnya saya nama di aos ending 70 sonten oge 70. Aduh, aku mau dia bagus jauh. Ar-Rajab syahrullahi wa Sya'ban syahrun nabi. Ketika kita disampaikan daripada bulan Sya'ban, Sya'ban adalah bulannya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita bertemu dengan bulannya Nabi, kita perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita setelah disampaikan pada bulan Sya'ban, waballighna Ramadan, dan sampaikanlah kita kepada bulan Ramadan. Para ulama berpendapat bahwa ketika kita bulan Rajab, ketika kita memasuki bulan Rajab, ibarat kita sedang menanam. Ketika kita sudah bulan Rajab, itu kita menanam. Ketika kita masuk pada bulan Sya'ban, itu ibarat kita sedang memupuk, mengurus daripada hasil tanaman kita. Nah, ketika kita datang pada bulan Ramadan, maka itulah waktu kita untuk memanen hasil tanaman kita. Tetapi pada tanya juga dia tahu saudara aja. Pak, Yuswa rata-rata di Sukaraja ayat 40, 50, 70. Tos leuwih di umurna aya. Di umur teh sabaraha? Sabaraha we sama leuwih di umur tina batasna bonus eta. Kita bade tanya 70 tahun kita hidup di dunia, berapa kali kita bertemu Lailatul Qadar? Pak, 70 tahun kita hidup di dunia, 70 tahun kita menginjakkan kaki pada punggungnya dunia. Berapa kali kita bertemu dengan Lailatul Qadar? Sampai serap buat apa Lailatul Qadar kayak naon gitu. Oh, umur 60 seueur kaloba. Umur 40 banyak tabanya. Umur 30 ngayah tak jenuh. Bahasa Sunda Eropa. Oh, 70 tahun di dunia sabaraha kali menang Lailatul Qadar, Bu. Suka etan Lailatul Qadar nama. Ngan ari pendak mah datang kantos. Aya nu kitu aya. Kurang ya tahu. Umur 27 kampungan kuring panggul Lailatul Qadar. Ternyata usut punya usut. Kenapa kita tidak pernah bertemu dengan Lailatul Qadar? Kenapa kita belum dipertemukan dengan Lailatul Qadar? Karena Lailatul Qadar ibarat kita memanen daripada hasil tanaman kita. Mau bagaimana kita memanen? Mau bagaimana kita bertemu dengan Lailatul Qadar? Sedangkan di bulan Rajab baik mau istighfar baik untuk berjamaahnya alhamdulillah. Berjamaah masa minimal pada sholatnya 3 kali aja. Lumayan tak 3 siki pepelakan teh Bu. Terus
ayeuna lamun tiap dinten maos istighfar 30 hari kita membaca istighfar, insyaallah berarti 30 isi. Kita kayak dina sasih Ramadan pendak samual dasar Lailatul Qadar. Insyaallah pendak ku sabab seueur kepelakanna. Mau kepelakan teu hayang panen. Batur nu melak urang nu panen. Batur nu boga sawah urang nu beunghar. Kan teu asup akal bae. Terus teu asup akal. Nah, urang tos melak maos istighfar dari mulai awal Rajab masuk kita membaca istighfar. Kita rajin membaca istighfar baik siang maupun malam kita baca istighfar. Tapi di bulan Sya'ban urang teu dirawat kepelakanna. Bulan Sya'ban urang eureun maca sholawat. Nah, bulan Sya'ban urang tara maca sholawat ka Kanjeng Nabi. Kira-kira ieu lamun di sawah, mun di sawah. Ibu tos tebar, tos melakeun eta pare teu diurus sabulan. Nu jangkungna jukut ta pare tuh. Kira-kira lamun nu jangkung jukutna panen pamoal. Moal sampai ka sirah dina dampal. Moal bakal kan? Sebab apa kita tidak mengurus. Tapi bulan pertama kita menanam, bulan pertama kita menandur, bulan pertama kita ngebargen bini, bulan Sya'ban ke urang diurus, dikasih pupuk, dibersihan jukutna, dirawat, dileungitkeun hamatna. Insyaallah ketika masuk pada bulan panen dapat panen yang maksimal. Perkiraan panen sakintal menang sakon. Biaskan bu ulah padu kana pare ngawe kana pare semangat Pak Bowo dia dina pare semangat nanti itu hari dia semangat luar biasa. Jam 2 bu, jam 2 Pak yuk di situ jam 2 jalma mangkat ke sawah duit bagi kakala mundutan jam 2 mah. Ieu jamak mangkat ka sawah jam 2 peuting. Ini mah jangan teh ieu. Jam 2 peuting mangkat ka sawah. Wayang adan subuh balik ka imah bebersih sugan ek salat. Ya Allah, ieu di ditu, Bu, nu ka di dieu sami. Henteu di dieu mah. Tuh, ari jam 2 teh mah paling setengah 4 di dieu mah. Maka ketika kita ingin bertemu daripada kemuliaan bulan Ramadan, ketika kita ingin bertemu daripada kemuliaan bulan Sya'ban, kita tanam dulu tanaman kita di bulan Rajab. Kita perbanyak membaca istighfar kepada Allah, kita bermunajat kepada Allah, kita meminta ampun kepada Allah. Niscaya ketika kita masuk pada bulan Sya'ban, insyaallah tanaman kita sudah mulai kelihatan. Tanaman kita sudah mulai berbunga, tapi tetap kita harus rawat dengan pembacaan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah ketika kita masuk kepada bulan Ramadan, ibadah mual berat, mangkat taraweh mual anu gancang. Ini gitu, ayat di sini gitu. Berapa muk di musola kang ulung mah dia mah lila sejam setengah taraweh teh. Ini di musola nu sejen ya. 15 menit beres. Itu sholat apalagi senam bos. Wawabar. Hati-hati di tukang kolak tuh. Gandang deh. Maka ketika kita menanam daripada bulan Rajab, kita memupuk daripada bulan Sya'ban, insya Allah ketika kita bertemu dengan Ramadan, ibadah-ibadah, amal-amalan, kebaikan-kebaikan yang ada pada bulan Ramadan itu amatlah ringan, Bu. Karena apa? Kita sudah punya bekal di bulan Rajab. Sampai sini jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Jadi lamun sasih Rajab urang nyeurkeun maos naon, Bu? Maos istighfar. Lebat kana sari Sya'ban, urang maos kana
ummati. Ketika kita masuk pada bulan Ramadan, Ramadan adalah bulannya umatku. Ramadan adalah bulannya umat-umatku, di mana setiap amal-amalan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang pendaftar Ramadan tuh. Hari Selasa Rojab ke asa hoyong langsung Ramadan. Hari Selasa Rojab ke asa hoyong enggal-enggal karena Ramadan. Berarti tina melak hoyong langsung pan. Mau ngurus gelah yang mana gitu. Kalau buat lagi itu benar. Akur. Komo lebih enak sama itu melak tapi sayang pan. Ini merahos gitu. Ahibail kiram rahimakumullah. Itu adalah daripada sebagian kaul-kaul Nabi, hadis-hadis Nabi yang mengatakan keutamaan daripada bulan Rajab. Keutamaan daripada bulan Rajab sudah dipaparkan oleh para ulama, sudah dijelaskan oleh para ulama, baik yang tertulis ataupun yang disampaikan oleh para dai, oleh para guru-guru kita, oleh para kiai-kiai kita, daripada habaib-habaib kita. Itu adalah kaul-kaul yang datang daripada Rasulullah SAW. Terkait daripada kita digolongkan daripada umat terbaik Rasulullah, itu masuk daripada kategori yang mana? Ulama berpendapat ketika umatnya Rasulullah, ketika kita dikategorikan umat terbaik, kita mau mendapatkan predikat umat terbaik, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dialah umat-umat yang menjalankan amar ma'ruf, yang menjalankan nahi mungkar. Dialah umat yang dikategorikan umat terbaik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, definisi daripada amar ma'ruf itu sendiri apa? Definisi daripada nahi mungkar itu sendiri apa? Amar ma'ruf yaitu kita memerintahkan untuk menjalankan kebaikan-kebaikan kepada Allah, menjalankan kebaikan kepada sesama makhluk Allah, itu dikategorikan dengan amar ma'ruf. Sedangkan ini yang paling banyak orang lupakan, perkara ini yang paling banyak orang hiraukan, yaitu menjalankan daripada nahi mungkar. Kami guru abdi menyebutkan lamun amar ma'ruf ibarat kapal kapung, lamun nahi mungkar ibarat kapal kenca. Lamun kurang padumi warang sholat unggul, berarti kurang lempang makin. Ada ini jelas tuh. Ketika kita mengajak kepada sholat, hayu kita laksanakan sholat di musola, hayu kita laksanakan sholat di masjid, itu dikategorikan amar ma'ruf. Dikategorikan nahi mungkar, itu seperti apa yang disebut nahi mungkar? Ketika di tengah jalan kita menemukan daripada kemungkaran, di tengah jalan kita lihat pemuda-pemuda memegang daripada botol-botol khamr, botol-botol yang diharamkan oleh Allah. Berani tidak kita menegur orang tersebut? Berani tidak kita menegur pemuda-pemuda tersebut? Itu kebanyakan orang yang tidak berani. Lalu kurang menyarukan pada manusia mabok, lain mabok, nah ini salah kurang lupa urusannya. Terus gitu. Terus bro, coba begitu. Ketika kita di tengah persimpangan jalan menemukan daripada kemungkaran, menemukan daripada maksiat kepada Allah, berani tidak kita terjun ke tempat tersebut untuk mengingatkan orang-orang tersebut? Daripada korban nyawa, anak batu dia. Terus gitu ayah begitu. Anak batu dia orang pemilu marabang, pemilu urusan. Padahal itu dikategorikan nahi mungkar. Kayak udah ke sholat didonggeurkeun orang sholat, itu dikategorikan amar ma'ruf. Maka banyak di dunia ini orang-orang yang berjalan dengan keadaan pincang, yaitu mereka yang mengajak kepada amar ma'ruf tetapi tidak menjalankan daripada nahi mungkar. Mudah-mudahan pulang video ayah jalma nuker nongkrong, nuker maksiat, ibu-ibu kompak
bubar daripada dikebukan kurang bubar semuanya. Itu lebih males gitu, Bu. Lebih enakannya berjamaah alaikum bil jamaah. Berjamaah orang, baik itu amar ma'ruf, baik itu nahi mungkar, kita laksanakan secara berjamaah. Habis kita ada maksiat di Sukaraja, tapi alhamdulillah di Sukaraja tidak ada kemaksiatan yang menonjol. Alhamdulillah, itu adalah satu peran daripada ulama-ulama kita, itu adalah satu peran daripada tokoh-tokoh kita, itu adalah peran daripada para kiai-kiai kita, para mubaligh kita, para ustadz kita. Peran mereka adalah untuk membimbing daripada umat-umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewariskan dua warisan kepada umatnya. Yang pertama, Rasulullah mewariskan ilmunya. Yang dikategorikan di sini diwariskan ilmunya, bukan Rasulullah mewariskan kitab, tapi Rasulullah mewariskan ilmu itu. Rasulullah mewariskan kepada para ulama. Jadi ulama adalah penyambung daripada lisan-lisannya Rasulullah. Ketika kita melihat tokoh ulama kita, ketika kita melihat tokoh kiai kita, ketika kita melihat daripada tokoh habaib kita keluar daripada jalur Rasulullah, maka perlu kita pertanyakan daripada warisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi penting juga, kita harus menjaga daripada para ulama. Kita penting menjaga marwah para kiai, kita penting menjaga marwah para habaib, karena mereka lah warisan yang masih ada sampai saat ini, warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, warisan daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi kita bacakan maulidnya dari dalam satu bait disebutkan Ahlul Baitil Mustafa Tuhuri hum abanul ardi fadzakiri sarang ya Rasulullah Al-Fataya jiratal alami ya uhailal jodi wal karami. Di situ disebutkan Ahlul Baitil Mustafa Tuhuri hum amadul ardi fadzakiri. Selain daripada Rasulullah mewariskan para ulama, selain daripada Rasulullah mewariskan ilmunya, Rasulullah juga mewariskan Ahlul Bait. Rasulullah mewariskan darah dagingnya, Rasulullah mewariskan darahnya, Rasulullah mewariskan keturunannya. Namun orang saudara itu disebutnya apa itu? Itu Ahlul Bait. Maka ketika kita tidak ikut daripada ulama, ketika kita tidak berkiblat kepada para habaib, ketika kita tidak mengikuti jalur para ulama, ketika kita tidak mengikuti jalur para habaib, berarti kita telah menyia-nyiakan daripada warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini jelas. Jawab dengan kompak, Pak. Siap jaga ulama, siap jaga ulama, siap ikut ulama, siap ikut habaib. Demi Allah, yakin jaga ulama kita, yakin jaga habaib kita. Ulama mereka yang mengajarkan kita tentang tata cara ibadah. Terkait daripada ulama itu sendiri, terkait daripada dzurriyyahnya Nabi itu sendiri, terkait daripada kita harus mengikuti ulama, maka ada satu perkara yang mungkin perlu Al-Fakir sampaikan, yaitu ketika ulama sudah berkumpul, ketika ulama sudah bermusyawarah,
ketika ulama sudah bergandengan tangan, maka ulama pasti menyelesaikan tentang satu permasalahan. Tidak ada urang. Namun orang ngariung dia kamu terusung dia Pak. Terus kalau usung dia sekau kayak ngariung langsung jadi masalah. Terus kalau ngariung di rokok itu ya tahu itu mau bagi amplop tak terusung dia terusung dia itu terusung nah berbeda dengan para ulama. Ketika ulama sudah berkumpul, ketika ulama sudah bergandengan tangan, ketika ulama sudah bermusyawarah, maka ulama menghasilkan satu mufakat, menyelesaikan satu permasalahan. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah ketika kita disibukkan daripada pemilu-pemilu yang akan berhadapan dengan kita beberapa hari lagi, Abis masihan kisi-kisi bu, malah dukungkan salah satu paslon harus kakak pagi itu, rupanya di saya waktu itu panitia kita aja. Wah, gua nyebutkan bu, yang abdi manitip isi kumpul bu. Ketika selesai pemilihan, beda pendapat, abdi mah omat itu isi kumpul. Ulah pakitan, ulah paket hotel sambil dan para ulama bersepakat menghasilkan daripada hasil perkumpulan tersebut mufakat para ulama kategori ketika kita pemilihan salah satu calon pemimpin itu kurang lebih ada 13 ciri-cirinya. Jadi sebelum kita memilih satu pemimpin, sebelum kita menjatuhkan salah satu pilihan kita kepada salah satu paslon, kita lihat dulu kategori 13 kategori ini. Namun dari 13 kategori, ku abdi disebutkan silu bae bu. Kalau disebutkan silu bilang kebatin. Kayak urusannya tadi itu sama kampanye. Terus, abdi nyebutkan silu bae bu. 3 kategori ini apa? Yang pertama ketika kita mau memilih calon pemimpin, lihat dulu surahnya. Naona bu? Bu? Naona? Surah tenau body. Hari body tenau casing bu bahasa ini. Ketika kita mau memilih salah satu pemimpin, kita lihat dulu surahnya, kita lihat dulu orangnya, apakah orang tersebut cacat, apakah orang tersebut sakit, lihat dulu surahnya. Itu pertama surah. Pertama kawan bu, jadi bodinya, satu kali bodinya, satu kali rupanya maka dulu. Tapi sampai memilih sekali irak nomor 2-nya. Anu kedua ya eta sarirah. Nah bu, sarirah. Nah itu sarirah. Bagian daripada ulama berpendapat bahwa sarirah adalah sir, perkara yang tidak kelihatan. Sarirah itu adalah keimanan, ketakwaan. Sebelum kita melihat daripada pemimpin, sebelum kita memilih daripada pemimpin, kita lihat dulu daripada sarirahnya. Apakah dia takwa kepada Allah? Apakah dia taat kepada Allah? Apakah dia taat kepada ajaran Nabi? Ketika sudah terpilih daripada pemimpin tersebut, kriteria tersebut, sebelum kita memilih, lihat dulu perkara yang ketiga. Tadi kita naon Pak, tuh hari surah naon, bodi, surah casing, cacat tante, rusak tante, eta bolina casingna rusak tante. Namun aya perusakan, maka jangan dibeli. Anu kedua tadi naon bu, sarirah, keimanan atau hakiknya.
Ya ini disiplinnya seneh, tapi jadi pemimpin kemana? Tilu-tiluna bagus, tilu-tiluna halus. Kalau dicoblos tilu-tiluna mual bakal jadi. Dicoblos tilu, kalau dengan ayat tilu dicoblos kabeh mual sah. Namun geus pukul tilu pasti nu elek teh dua. Sebenarnya pasti kan ayat hiji. Terus bro. Ya kalau dengan ayat hiji. Nah, ketika kita mau melihat pemimpin, kita lihat kategori yang ketiga, yaitu sirah. Naon sirah teh? Awas satu gerbu, hiji, dua, tilu, hiji, karena pada ini bahasana. Surah gambarna, kesingna, bodingna, sariroh, ketakwaana, hatina bagus tante, takwa tante ka Gusti Allah na ngajalankeun amanah tante. Maka ketika sudah terbentuk dua kategori ini, kita pindah kepada kategori yang ketiga, yaitu sirah. Apa itu sirah? Sirah itu adalah sejarah. Kita terdahulu banyak yang menjelaskan daripada sirah nabawiyah, perjalanan sejarah. Kita lihat sejarahnya, kita lihat daripada rekam jejaknya. Ketika kita mau memilih salah satu pemimpin, ketika kita mau memilih kepemimpinan, kita melihat daripada tiga kategori ini, insya Allah Allah berikan daripada pemimpin yang adil, Allah berikan pemimpin yang cinta pada rakyatnya. Amin ya Rabbal. Oke, ini jelas bu. Jadi kami angkat non TPS istikharah bu. Bagus nama itu. Maka insya Allah ketua FUI dia di Sukaraja membuat fatwa wajib kepada seluruh pemilih sebelum berangkat ke TPS melaksanakan sholat subuh berjamaah terlebih dahulu. Insya Allah. Karena apa? Kriteria peran seorang pemimpin itu kembali kepada masyarakatnya itu sendiri. Ketika masyarakatnya takwa, ketika masyarakatnya taat kepada Allah, ketika masyarakatnya sering bertemu dengan Allah, ketika masyarakatnya mengikuti syariat Nabi, insya Allah Allah akan berikan pemimpin yang adil, Allah akan berikan pemimpin yang amanah, Allah akan berikan pemimpin yang jujur. Tapi sebaliknya, ketika masyarakat itu sendiri jauh daripada Allah, jauh daripada syariat Nabi, jauh daripada ulama, maka jangan salahkan ketika Allah memberikan pemimpin yang baik. Mereka kembali kita udah mampu. Insya Allah ulama-ulama ini, insya Allah ketika pemberangkatan ke TPS hari Rabu diwajibkan kepada seluruh masyarakat Sukaraja untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Insya Allah. Lanjut Bu. Lanjutkan. Bu. Lanjut. Pak. Lanjut. Ada moral sih, biasanya kayak begadang. Itu bapak ya dari seribu. Bu, lanjut. Lanjut sampai subuh. Siap Bu. Siap sampai subuh. Tidak, ibu di panggung. Ahibba'il rahimakumullah. Itu adalah satu perkumpulan, satu ijtima yang diberlakukan oleh para ulama sebelum memutuskan satu permasalahan. Itulah perkumpulan para ulama menghasilkan daripada fatwa, menghasilkan daripada ittifaq bahwasannya ketika kita mau memilih pemimpin minimal kita lihat dulu 3 kriteria ini. Bapak Ibu paham sama-sama. Silakan pilih salah satu paslon, yang ulama sudah arahkan, yang ulama sudah beritahu isi-isinya seperti apa. Sampai sini jelas. Siap ikut komando ulama.
Siap ikut komando ulama, siap ikut hasil ijtima ulama, siap ikut memperjuangkan hasil ulama. Semua tangannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ila akhir pasti banyak kesalahan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsan al-jaza. Pemirsa diperhatikan isi karena tausiahnya. Mudah-mudahan orang yang bermanfaat barokah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Supados acara langkung berkah hayu urang sasarengan tutup ku pembacaan doa berkata di bagian ku pemirsa Haji Ridwan Hamid. Kita waktu kita tempatnya di Semarang. Oke, serta acara kuring selaku pengatur waktu kenapa acara dihasilkan adil-adilnya ini ayat kata bahasa anu kirang saya tidak mana dihasilkan